Pengertian lingkungan. Dalam KBBI, lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melingkari pengertian lainnya, yaitu sekalian yang terlingkung di suatu daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, peristilahan lingkungan ini cukup beragam. Di antaranya ada istilah circle, area, surroundings, sphere, domain, range, dan environment, yang artinya kurang lebih berkaitan dengan keadilan atau segala sesuatu yang dapat di sekitar atau di sekeliling. Dalam literatur lainnya disebutkan bahwa lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perlakuannya serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur biotik, makhluk hidup, abiotik, benda mati, dan budaya manusia sendiri. Lingkungan secara umum adalah kondisi fisik yang mencakup keadilan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Secara singkat, definisi lingkungan secara umum adalah segala sesuatu yang ada di sekitaran manusia dan dipengaruhi perkembangannya oleh kemampuan manusia. Lingkungan adalah segala sesuatu yang sifatnya eksternal terhadap diri individu, karena lingkungan merupakan sumber informasi yang diperoleh melalui panca indera yang kemudian diterima oleh otak. Jadi pengertian lingkungan sebagai media pembelajaran di SD itu maksudnya lingkungan yang berada di sekitaran kita dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Lingkungan meliputi masyarakat sekeliling sekolah, lingkungan fisik di sekitar sekolah, bahan-bahan yang tersisa atau tidak terpakai, bahan-bahan bekas, dan bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam belajar, serta peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Jadi, lingkungan sebagai media pembelajaran adalah sebuah pemahaman pengajaran terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran sebelum dan sesudah materi diterima dengan membawa pengalaman dan penemuan tersebut yang mereka temui di lingkungan mereka. Media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari suatu objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pembelajaran. Jadi kita mampu belajar dari lingkungan maupun dari sekitaran kita. Itu semua mampu untuk menjadi media pembelajaran seperti kemungkinan besar pemanfaatan lingkungan dapat diaplikasikan langsung. Peserta didik akan menemui benda-benda media lingkungan memberikan pengalaman atau sentuhan langsung kepada peserta didik, karena lingkungan ketika siswa berada di lingkungan dan belajar dari lingkungan, mereka lebih secara alami untuk mengetahui jati diri mereka atau pemahaman mereka lebih tinggi daripada belajar secara memakai media elektronik. Secara alami mendorong anak untuk berinteraksi dengan komponennya, seperti dengan tumbuhan, hewan, ataupun manusia dan benda mati di sekitar lingkungannya. Jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan mata pencarian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur kepemerintahan, agama, dan sistem nilai lain. Lingkungan sosial dapat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Dalam praktik pengajaran, penggunaan lingkungan sosial sebagai media dan sumber belajar hendak dimulai dari lingkungan yang saling dekat seperti warga, kampung, desa, kecamatan, dan seterusnya. Hal ini dapat disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan tingkat perkembangan siswa.
Yang kedua, ada lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang bersifat alamiah seperti keadaan geografis, iklim, suhu, udara, musim, curah hujan, flora, tumbuhan, fauna, hewan, sumber daya alam seperti air, hutan, tanah, batu-batuan, dan lainnya. Aspek-aspek lingkungan alam tersebut dapat dipelajari secara langsung oleh kita, para siswa, melalui cara-cara tertentu. Mengingat sifat-sifat dari gejala alam relatif tetap tidak seperti dalam lingkungan sosial, maka akan lebih mudah dipelajari para siswa. Siswa dapat mengamati dan mencatatnya secara pasti dan mengamati perubahan-perubahan yang akan terjadi termasuk prosesnya. Dan sebagai gejala lain yang dapat dipelajari adalah kerusakan lingkungan alam tersebut. Faktornya seperti erosi, penggundulan hutan, pencemaran air, tanah, udara, dan sebagainya. Itu dengan mempelajari atau diharapkan para siswa dapat terlebih dahulu memahami pelajaran di sekolah serta dapat menumbuhkan cinta alam, kesadaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan, turut serta dalam menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tetap menjaga kelestarian kemampuan sumber daya alam bagi manusia. Contoh, dalam pelajaran IPA nih, siswa diminta mempelajari lingkungan alam di tempat tinggalnya. Siswa diminta mencatat dan mempelajari suhu udara, jenis tumbuhan, hewan, batu-batuan, kerusakan lingkungan, pencemaran, dan lain-lain, baik secara individu maupun berkelompok. Para siswa akan melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, bertanya kepada orang lain, membuktikan sendiri, atau mencobanya. Yang ketiga, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat. Kalau lingkungan alam bersifat alami, sedangkan lingkungan buatan bersifat dibuat. Lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan yang tertentu, bermanfaat bagi kehidupan manusia. Langkah pembuatan antara lain adalah irigasi, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Siswa dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, dan daya dukungannya, serta aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan manusia dan masyarakat pada umumnya. Lingkungan buatan dapat dikaitkan dengan yang diberikan di sekolah. Nah, untuk teknik penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran itu, pertama, membawa siswa dalam lingkungan atau masyarakat untuk keperluan pembelajaran. Banyak cara yang dapat ditempuh, antara lain yang pertama itu karya wisata atau field trip. Yang kedua, survei. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, interview. Yang kelima, perkemahan sekolah. Adapun membawa sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas untuk kepentingan pembelajaran. Contohnya itu seperti resource person dan membawa benda-benda yang ada di lingkungan. Nah, untuk kelebihannya itu, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan duduk di kelas selama berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna sebagai siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual, serta kebenarannya lebih aktual. Yang keempat, kegiatan belajar lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya, atau wawancara, dan membuktikan langsung. Kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari sangat beraneka ragam, dan lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-lain. Yang keenam, siswa juga dapat memenuhi dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada. Nah, untuk kekurangannya itu tidak seperti pelajaran di dalam kelas. Pelajarannya di luar kelas harus disiapkan secara matang, karena jika ada kekurangan persiapan sebelumnya akan menyebabkan adanya kesusahan main-main dan ketika pembelajaran berlangsung, serta anggapan belajar
dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama.